Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mishka Wiyagolar, NIM C 0112011882. Jadi saya akan menjelaskan proses eksitasi, kontraksi, dan relaksasi pada otot skelet. Nah, proses ini dimulai dari merambatnya potensial aksi menuju ujung terminal akson. Nah, di mana peristiwa ini akan memicu terbukanya kanal Ca2+ berpintu listrik, di mana Ca2+ ini akan berjalan menuruni gradien konsentrasinya, di mana C2+ ini akan memecahkan kantong-kantong vesikel berisi neurotransmitter, di mana neurotransmitter ini berupa asetilkolin. Nah, asetilkolin ini nantinya akan berjalan menuju cila sinaps, di mana pada cila sinaps ini asetilkolin ini akan membuka suatu kanal yang bernama kanal reseptor berpintu asetilkolin. Nah, ketika kanal ini terbuka, akan terjadi proses pertukaran antara K+ dan Na+, di mana K+ ini akan berpindah dari intrasel menuju ekstrasel, sedangkan Na+ ini akan berpindah dari ekstrasel menuju intrasel. Namun di sini ada catatan penting bahwa jumlah konsentrasi Na+ di ekstrasel itu jauh lebih banyak dibandingkan K+ di intrasel, sehingga jumlah Na+ yang masuk itu akan lebih banyak dibandingkan jumlah K+ yang keluar. Perbandingannya 3:2, di mana 3 Na+ yang masuk akan ditukar dengan 2 K+ yang keluar. Nah, selanjutnya proses pertukaran ini tujuannya untuk mencapai ambang batas atau threshold, di mana ketika ambang batas atau threshold ini terlampaui akan terjadi proses yang namanya depolarisasi. Nah, ketika terjadi proses depolarisasi, potensial aksi ini selanjutnya akan berjalan di dalam membran plasma sel otot atau sarkolema, berjalan menuju tubulus T. Nah, pada tubulus T ini terdapat suatu reseptor yang dinamakan reseptor dihidropiridin. Nah, reseptor dihidropiridin ini fungsinya untuk mendeteksi apabila ada suatu potensial aksi yang datang. Ketika suatu potensial aksi datang, maka reseptor dihidropiridin ini akan memberitahu protein kaki untuk melepaskan Ca2+ dari retikulum sarkoplasma, di mana Ca2+ yang dilepaskan dari retikulum sarkoplasma ini akan dilepaskan melalui kanal pelepas Ca2+. Nah, kemudian jadi Ca2+ yang awalnya berada di dalam sarkoplasma, retikulum sarkoplasma, kemudian akan berjalan menuju sitosol. Nah, kemudian di sitosol Ca2+ ini akan mencari struktur aktin miosin, di mana Ca2+ ini nantinya akan berikatan oleh struktur pada aktin, yaitu struktur troponin C. Di sini saya misalkan bahwa Ca2+ ini adalah kuncinya, troponin C ini adalah gemboknya, sedangkan tropomiosin ini adalah pintunya. Nah, di mana ketika terjadi Ca2+ ini berikatan dengan troponin C, tropomiosin ini akan bergeser. Nah, jadi awalnya tropomiosin ini menutupi sisi aktif pada aktin, kemudian dia nanti ketika bergeser, sisi aktif pada aktin ini akan terbuka, akan terekspos, sehingga aktin dan miosin ini dapat berikatan melalui sisi aktif mereka masing-masing. Nah, tautan antara aktin dan miosin ini kita namakan dengan kompleks cross bridge atau jembatan silang. Nah, jembatan silang ini nantinya akan proses kerjanya, sistem kerjanya itu dia akan menekuk, di mana ketika dia menekuk itu dia itu sambil menarik filamen tipis yang terdiri atas aktin itu ke arah garis M. Nah, garis M ini apa? Garis M ini merupakan pertengahan dari pita A. Nah, jadi pada saat kontraksi itu terjadi pemendekan dari pita I, pita terang, dan zona H. Nah, karena pita I itu ditarik ke garis M sehingga mengalami pemendekan, otomatis sarkoma itu mengalami pemendekan. Juga struktur otot yang besar itu akan mengalami pemendekan. Oleh karena itu, mengapa pada saat proses kontraksi itu otot kita itu memendek. Nah, kemudian proses ini akan terus terjadi selama Ca2+ itu berada di daerah sini. Nah, ketika Ca2+ itu dikembalikan menuju retikulum sarkoplasma oleh pompa kalsium, proses ini akan terhenti dan otot akan mengalami relaksasi. Nah, untuk mengembalikan Ca2+ ini ke retikulum sarkoplasma kembali, dibutuhkan ATP dengan melepaskan ADP dan fosfat. Nah, di mana terjadi relaksasi, Ca2+ dipompa kembali menuju retikulum sarkoplasma. Lalu apa yang terjadi dengan asetilkolinnya? Jadi asetilkolinnya ini nantinya akan didegradasi oleh enzim yang terdapat pada membran cakra motorik atau membran motor end plate,
dia akan didegradasi menjadi asetat dan kolin. Nah, pada saat dia didegradasi menjadi asetat dan kolin, dia akan kehilangan fungsinya sebagai neurotransmitter. Jadi dia akan menjadi inaktif. Nah, ketika dia sudah kehilangan fungsinya sebagai neurotransmitter, maka selesailah proses dari kontraksi otot ini. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.